Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para alim ulama yang saya muliakan, atas segala fatwa-fatwanya, hadirin wal hadirat jamaah yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam acara majelis taklim pada subuh kali ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, ahlinya, dan seluruh para sahabatnya, dan kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, saya anjurkan untuk mengikuti channel kami di channel YouTube, yaitu Rafiq Channel. Tolong subscribe dan share. Semoga berbahagia. Terima kasih. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, langsung saja ke pokok pembahasannya pada pagi hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Muslim, Tirmidzi, yang intinya ada 6 dosa besar yang didapati oleh kedua orang tua karena terhadap anaknya. Jadi dosa besar bagi orang tua karena kekeliruan orang tua terhadap anaknya. Yang pertama adalah orang tua bersifat kasar terhadap anak-anaknya. Itu dosa besar. Kalau orang tua, anak bisa dosa besar terhadap orang tua, ini orang tua bisa dapat dosa besar terhadap anaknya. Karena apa? Karena perbuatan orang tua kasar terhadap anaknya. Itu makanya sebagai orang tua nggak boleh kasar dengan anaknya. Anaknya harus disayang. Bagaimana supaya dia senang terhadap orang tuanya. Yang kedua adalah pilih kasih. Orang tua bersifat pilih kasih terhadap anaknya. Ada yang sayang, ada yang tidak, ada yang disayang, ada yang enggak.
Nah, itu menjadikan orang tua menjadi dosa. Karena perbuatannya kasih sayang kepada anaknya tidak seimbang. Anak yang kira-kira banyak duitnya disayang, yang buntu dibenci. Nah, itu nggak boleh. Anaknya harus dihadapi dengan sama sebagai orang tua, harus sama terhadap anaknya. Yang ketiga adalah membanding-bandingkan anak. Nggak boleh banding-bandingkan anak, ini anak saya yang ini cantik, anak yang saya ini tidak cantik, anak saya yang ini nurut, ini enggak nurut. Itu nggak boleh. Harus tidak dibanding-bandingkan. Ini suka ngasih uang banyak, ini enggak. Nah, itu nggak boleh banding-bandingkan seperti itu. Membanding-bandingkan anak nggak boleh. Kemudian yang keempat, mengekang anak. Anak nggak boleh dikekang, harus, tapi juga nggak boleh diumbar. Dikekang yang tidak baik jangan dijalankan, yang baik dijalankan. Gitu. Sehingga anak nanti menjadi mentalnya menjadi lemah kalau sering dikekang oleh orang tuanya. Nggak ada kebebasan sama sekali. Pokoknya arahkan ke yang baik, yang buruk jangan. Nah, itu. Kemudian yang kelima, berkata buruk kepada anaknya. Nggak boleh orang tua berkata-kata yang buruk. Istilahnya jangan kesini nanti kamu celaka, yang sini kamu sare, bodoh dan lain sebagainya. Jangan. Kata-kata yang nggak baik itu jangan dilontarkan kepada anak, karena anak itu baik kecil maupun besar itu merekam perkataan kedua orang tuanya. Itu. Kemudian yang keenam adalah tidak memberi pendidikan kepada anak, terutama pendidikan akhlakul karimah. Karena anak apabila nggak dididik, dia nggak ada ilmu. Nggak dimasukkan ke pendidikan agama, dia nggak ada ilmu. Dia akhirnya bodoh. Kalau bodoh itu menjadi anak durhaka. Nah, itu makanya supaya anak itu menjadi anak yang baik, harus dididik yang baik. Harus dididik yang baik mulai kecil sampai nanti dia besar. Itu masih tanggung jawabnya orang tua untuk mendidik anaknya, mengarahkan ibadah, sopan santun dan lain sebagainya. Itu adalah kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Jadi kasar terhadap anak nggak boleh. Itu kalau kasar terhadap anak itu menjadikan orang tua menjadi dosa. Pilih kasih juga orang tua dosa. Membanding-bandingkan anak juga menjadikan orang tua berdosa. Mengekang juga nggak boleh. Nanti dia berdosa. Berkata buruk terhadap anak juga nggak boleh. Dan juga anak harus dididik pelajaran yang bertalian dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Insya Allah anak itu menjadi baik. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, demikianlah penyampaian yang singkat. Mudah-mudahan hadis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Atas segala kekeliruan dan kekhilafan saya mohon maaf yang setinggi-tingginya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.